Apa sih yang salah dengan diriku? Mengapa hal-hal buruk terus terjadi padaku? Mengapa aku tidak bahagia? Bagaimana jika keadaan menjadi lebih buruk? Bagaimana masa depanku nanti? Apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan? Apakah aku bisa membahagiakan orang tua dan keluarga? Terkadang berbagai macam pertanyaan terus muncul berulang-ulang dan menjadi beban pikiran kita sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut lekat dengan istilah overthinking. Overthinking adalah istilah yang sering ditujukan kepada orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Sederhananya, overthinking adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang memikirkan sesuatu terus-menerus seolah nggak ada ujungnya. Orang yang overthinking biasanya terlalu banyak merenungi masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, dan memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan benar-benar terjadi. Aktivitas berpikir yang berlebihan tersebut cenderung mengarah pada hal-hal negatif yang berulang dan tidak disertai dengan proses penyelesaian masalah. Sekarang, tanda-tanda kalau kita itu mengalami overthinking. Yang pertama, merasa cemas yang berlebihan. Cemas di sini bisa timbul karena memikirkan sesuatu yang akan datang. Misalnya, cemas akan masa depan dengan kondisi kemampuan diri sendiri yang saat ini. Yang kedua, terlalu memikirkan perkataan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu bertemu dengan orang banyak tiap harinya. Dan beberapa dari mereka terkadang memberikan komentar tentang kamu, baik itu komentar positif maupun yang negatif. Nah, jika kamu merasa terus memikirkan perkataan mereka, kemungkinan kamu memiliki kebiasaan overthinking. Yang ketiga, takut untuk memulai sesuatu. Kamu takut melakukan kesalahan ketika memulai sesuatu, entah karena takut menjadi bahan omongan orang lain, takut dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang kamu, sampai takut menjumpai kegagalan. Padahal kamu sendiri belum tahu gagal atau enggaknya. Selanjutnya, penyebab overthinking. Hingga saat ini belum ada penelitian yang secara spesifik menyebutkan penyebab terjadinya overthinking. Akan tetapi, secara umum overthinking dapat dipicu oleh beberapa hal. Seperti yang pertama, stres yang dialami. Masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari akan menumpuk dan menimbulkan stres jika tidak diselesaikan. Stres yang dialami biasanya akan memunculkan pikiran-pikiran negatif yang berlebihan. Yang kedua, perbedaan antara ekspektasi dan realita. Ketika ekspektasi yang sudah dibangun tidak sesuai dengan realita yang ada, maka akan dapat memicu terjadinya overthinking. Yang ketiga, kejadian traumatis masa lalu. Kejadian traumatis biasanya sulit untuk dilupakan dan di masa depan dapat menjadi salah satu pemicu munculnya pikiran-pikiran negatif. Selanjutnya, dampak dari overthinking. Yang pertama, gangguan mental. Terlalu memikirkan kekurangan diri dan masalah yang dialami akan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, misalnya depresi. Yang kedua, sulit menyelesaikan masalah. Orang yang overthinking merasa bahwa mereka sedang mencoba memahami dan memecahkan masalah mereka, padahal sebenarnya itu malah mengganggu penyelesaian mereka sendiri, karena mereka cenderung hanya memikirkannya dibanding mencari solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, kualitas tidur menjadi terganggu. Terlalu berlebihan memikirkan sesuatu, entah itu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, itu dapat mengganggu jam istirahat kita, yang akhirnya produktivitas kita sehari-hari jadi menurun. Selanjutnya, cara mengatasi overthinking itu sendiri. Yang pertama, sadari ketika terlalu banyak berpikir. Ketika memikirkan sesuatu berulang-ulang atau mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, sadari bahwa pikiran itu tidak produktif. Yang kedua, evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Mengevaluasi apa yang sebenarnya membuat kamu overthinking, serta jujur dengan apa yang kamu rasakan di tahap ini. Dengan mengetahui hal tersebut, harapannya kamu bisa berpikir lebih jernih dalam mengambil langkah selanjutnya. Yang ketiga, fokus sama hal yang bisa dikontrol. Fokus dengan diri sendiri serta hal-hal yang sekiranya bisa kamu lakuin. Hal seperti kritik orang lain yang gak membangun, apa yang akan terjadi di masa depan, hasil dari usaha kamu terhadap sesuatu, dan lain sebagainya merupakan hal-hal yang di luar kendali kamu. Kalau
Kalau kamu mikirin hal-hal itu, sebenarnya nggak akan ngasih pengaruh apa-apa juga sama situasi kamu. Sekali lagi, lakukan sekiranya yang bisa dikerjakan dan dikendalikan saat ini. Fokus serta kejar apa yang kamu impikan ke depannya. Jangan sampai nyesel karena nggak pernah mencoba. Dan ingat bahwa nggak selalu jadi urusan kamu buat menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran kamu itu. Berpikirlah sewajarnya dan lakukan apa yang bisa kamu kontrol. Dan lepas apa yang tidak bisa kita kontrol di luar kendali kita. Ada kalanya kamu hanya perlu berusaha sebaik mungkin, melakukan yang terbaik. Sisanya biarkan waktu menjawab segalanya. Sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah dari perkataan yang kurang berkenan. Dan terima kasih.